Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap sehat, tetap sukacita, Tuhan baik bagi kita sampai saat ini, Dia tak pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 32 ayat 2. Firman Tuhan hari ini, Jumat 12 Maret 2021, diambil dari Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada sebuah pemakaman yang tidak jauh dari kota New York, ada sebuah batu nisan yang berpahatkan sebuah kata, yaitu diampuni. Nisan itu hanya bertuliskan diampuni, lalu nama seorang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kalau kita melihat nisan itu, kita membayangkan mungkin orang ini adalah orang yang jahat di dalam hidupnya. Orang yang banyak sekali berbuat sesuatu yang tidak baik di dalam hidupnya. Atau orang yang penuh dengan kenakalan-kenakalan di dalam hidupnya. Mungkin itu yang terbayang, dan batu nisan itu mengatakan diampuni. Betapa luar biasa kata ini. Entah apapun yang terjadi di dalam masa hidupnya, kata ini membuat ada pandangan apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia telah diampuni. Itulah kata yang paling hebat yang dapat diberikan kepada seseorang. Mari kita mengingat sekilas tentang pendosa yang berada di sebelah Yesus. Ketika sama-sama mau disalibkan, sang pendosa itu, sang penjahat itu mengatakan, Tuhan, ingatlah aku di dalam kerajaan-Mu. Dan apa kata Yesus? Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kalau kita berada di posisi penjahat itu, bukankah itu kelegaan yang amat sangat yang kita rasakan? Bukankah itu akan mengambil semua beban yang ada di dalam pikiran kita ketika dikatakan pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus? Di hari ini ayat kita mau mengatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Manusia yang mana? Manusia yang percaya kepada Tuhan. Manusia yang mau mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan berani mengatakan saya terima Tuhan dan saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk orang yang mau datang kepada Tuhan, untuk orang yang mau mengaku dosanya kepada Tuhan, untuk orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi aku menginginkan pertobatannya dari segala dosanya. Maka di hari ini kita berbahagia, kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang sangat mengasihi, mencintai kita, maka kesalahan kita tidaklah diperhitungkan Tuhan. Maka untuk hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih yang merasa masa lalu saya terlalu kelam, masa lalu saya terlalu jahat dan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan kelegaan, kita berbahagia. Kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kita berbahagia selaku orang percaya, kita tidak punya jiwa penipu. Maka di hari ini kita boleh diingatkan lagi, hanya orang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Matius 9 ayat 12 mengatakan seperti itu. Maka kita yang sakit karena dosa kita, kita yang lemah karena dosa kita, di saat ini ada tabib ajaib, penasehat yang ajaib yang memberikan pengampunan bagi kita. Tersenyumlah.
Karena kita punya pengharapan yang lebih cerah. Karena kita punya masa depan yang lebih cerah. Karena kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena kekelaman kita tidak diperhitungkan oleh Allah kita. Karena Ia mengasihi kita. Ia mengampuni dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Jangan lagi berputus asa, jangan lagi merasa saya tidak layak, saya terlalu hitam, saya terlalu kelam, saya terlalu jahat. Jangan lagi merasa seperti itu, karena di saat engkau datang kepada Tuhan, di situ juga pengampunan itu terjadi. Di saat engkau mengulurkan tanganmu meminta Tuhan mengampunimu, di saat itu pun Tuhan mengampunimu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang tidak menginginkan kematian kita. Bangkitlah, tersenyumlah, ada hari-hari yang lebih cerah lagi. Dosa kita tidak diperhitungkan, kesalahan kita tidak diperhitungkan, dan janji pengampunannya ialah ya dan amin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari jalani hidup ini dengan cinta Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang penuh dosa. Banyak kesalahan kami, banyak dosa kami Tuhan, tetapi di saat ini kami diampuni. Kelegaan yang luar biasa ketika kami mendengarkan kata-kata itu, ketika tangan-Mu membasuh kami dan kami boleh disucikan oleh darah-Mu. Itulah yang membuat kami semakin mantap melangkah di hari-hari kami, meyakini bahwa sejahat apapun kami di masa lampau, di hari ini kami telah diampuni dan kami punya pengharapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin masa lalu kami tidak terampuni, tetapi di saat ini ternyata Tuhan mengangkat kami menjadi anak dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Allah kami, biarlah kami tidak berjiwa penipu, biarlah kami tidak jatuh di dalam jurang yang sama. Kami boleh menjadi orang percaya yang semakin hari semakin lebih baik lagi. Bapa yang Maha Baik, kami boleh berdoa untuk setiap ruas, setiap jemaat. Engkau yang boleh berkati dari anak kecil sampai ke lansia. Jadilah kehendak-Mu buat kami Tuhan. Jangan biarkan hidup kami biasa-biasa saja. Buat kami menjadi berkat, buat kami menjadi garam dan terang di sekitar kami. Dan kami mampu walau bagaimanapun masa lalu kami. Terpujilah nama Tuhan. Salah dan dosa kami Tuhan ampuni kami. Kami serahkan semua yang sakit, semua yang bergumul. Bapa bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.